teman sih naik sepeda. Sama aku juga baru teman. Saya sih jalan kaki ya. Oh deket kan? Iya. Oke. Nah, sebelumnya kenalin aku Regina, kalian bisa panggil aku Kak Regina. Jadi aku di sini menjadi fasilitator atau konselor kalian dan kalian menjadi konselor saya. Sebelumnya kalian pernah ikut sesi konseling? Pernah ikut sesi konseling? Belum. Berarti ini for your time. Yes. Jadi sesi konseling itu kalian tuh bebas menceritakan permasalahan yang kalian alami hari ini, kayak bebas ya pokoknya. Dan di sini ada asas kerahasiaan yang dimana kalian bisa menceritakan semua masalah tanpa ada yang diulangi atau ditambahin gitu ya. Sebelumnya si konseling ini berjalan selama 30 hingga 40 menit. Terus dari tujuan sesi konseling ini agar kita bisa menemukan solusi dan berdiskusi bareng-bareng terkait masalah sebelum itu, apakah kalian bersedia untuk menceritakan masalah yang ada di saya ini? Ya, aku bersedia. Bersedia. Ya. Nah, bisa diberitakan jadi mulai dari kakak dulu. Kebetulan akhir-akhir ini saya ada konflik sama salah satu dosen yang membuat saya agak sedikit tertekan gitu, mungkin karena kinerja atau tugas saya yang masih berantakan sehingga beliau benar-benar marah sama saya. Jadi ya saya agak sedikit tertekan untuk mata kuliah. Kalau saya ini sih karena selama yang saya alami itu akhir-akhir ini saya keinget sama trauma masa lalu gitu loh Kak. Soalnya dulu tuh saya pernah dibully kan. Nah terus sampai sekarang tuh kadang masih takut, kadang juga masih ingat traumanya itu kayak gimana gitu loh Kak. Oke. Nah, jadi kalian sudah menceritakan masalah yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, kalian siapa yang bersedia bercerita di konseling sesi hari ini? Saya dulu ya. Jadi saya juga hari ini juga kepikiran tentang masa lalu, kayak trauma masa lalu itu masih kebawa sampai sekarang. Karena dulu saya pernah diselingkuhin. Itu sampai sekarang saya kalau lagi sama cowok atau siapapun itu, saya mikirnya kayak mungkin ini cuma main-main. Pasti ujung-ujungnya sama ditolak lagi gitu. Saya kayak masih trauma gemetar kadang kalau keinget gitu. Oh, jadi Kak Dita itu trauma untuk dekat sama cowok lagi gitu ya Kak? Nah, gimana nih pendapat dari kalian tentang masalah Kak Dita alami akhir ini? Ini sih Kak, kayaknya saya mau tanya aja deh ke Mbak Dita. Nah, Mbak Dita itu diselingkuhinnya pas kapan? Kan sekarang udah kuliah nih, nah itu pas lagi diselingkuhin itu pas kapan? Waktu masih SMA. Lumayan lama sih. Tapi tiba-tiba sampai sekarang saya merasa gak percaya diri. Kayak saya kurang apa gitu. Mungkin ada berikan Setelah kakak diselingkuhin gitu, kakak pernah ada rasa kayak ingin nggak punya suatu relationship lagi
masih ada rasa takut buat mulai hubungan lagi karena kayak takut keulang lagi. Nah, kakak izin bertanya ya. Tadi kan kita notice tuh kurang percaya diri. Kalau mau tahu kurang percaya diri yang bagaimana ya, Kak? Kayak mikir kayak aku apa saya nggak secantik itu, namanya kan disembunyiin atau aku kurang apa buat dia. Oh, berarti kakak itu kayak semacam perempuan biasa sendiri ya, Kak? Jadi dari teman-teman ada balikan atau ada pertanyaan yang untuk Kak Dita? Kan gini ya, tadi Mbak Dita tuh cerita kalau karena selingkuhan. Hal apa sih yang bisa diberi Mbak Dita kok sampai setrauma itu gitu loh sama hal perselingkuhan ini? Apakah si cowok mungkin bisa dikatakan red flag atau gimana gitu? Kalau sampai ya soalnya awalnya nggak red flag tapi dia ngerjainnya baik banget, tapi di belakang dia juga mulai hubungan yang baru. Ya kalau ada masalah kenapa nggak diselesaikan di awal, apa selingkuh. Nah, Kak Dita sebelumnya pernah berkomunikasi dulu nggak sama si cowok itu? Berkomunikasi tentang apa nih? Tentang kayak kenapa kamu selingkuh, kenapa kayak diobrolin gitu loh, Kak? Sudah, tapi alasannya yang cowok ini beralasan dengan juga kayak jadi percuma aja sih kalau diobrolin. Nah, setelah kejadian di situ itu, Kak Dita tuh masih ingin memulai hubungan baru. Untuk saat ini sih enggak ya, tapi kalau kedepannya mungkin ya. Tapi gimana teman-teman? Atau ada berikan? Mungkin kakak waktu diselingkuhin tuh perasaannya gimana? Atau enggak kayak yang buat sakit banget tuh maksudnya ceweknya temen kakak kah atau gimana? Yang bikin sakit itu lagi di kafe kan, terus kita ketemu ternyata dia udah duluan sama cewek. Dan itu benar lain-lain. Saat itu saya langsung kayak cemas, takut, gemeter, nyesek kok semuanya jangan sampai ada sampai saya jatuh. Lalu reaksi cowoknya waktu kakak kayak gitu tuh gimana? Kaget. Kok kamu ada di sini? Dia bukan minta maaf malah ngasih. Tadi kan Kak Dita tuh notice kalau reaksi Kak Dita melihat si cowok sama si cewek lain itu cemas, kaget, terus tadi sempat bilang jatuh ya, Mbak? Iya. Nah, selain perasaan itu apa? Ada perasaan lain gitu ya? Rasanya nggak bisa dilakuin, kayak nggak bisa nangis. Tapi pengen nangis kayak cuma cepet di leher. Rasanya jadi bingung. Nah, tadi Kak Dita kan bilang kalau nggak mau nangis tapi nggak bisa nangis. Nah, itu Kak Dita sempat berusaha mau mengeluarkan Semua iya sempat, tapi kayak nggak keluar, kayak yang ada cuma kosong. Nah, gini ada teman-teman. Ini sih saya mau kasih saran aja Kak ke Kak Dita ini. Soalnya kan ini traumanya pas dari pas waktu SMA. Sekarang kan Kak Dita udah kuliah ya, jadi itu masih terbawa sekarang. Nah kalau saya
berangsur sering atau kadang-kadang? Kadang-kadang Nah, kalau kadang-kadangnya tuh berapa hari? biasanya satu hari itu pun sampai ketidur. Sampai nggak tidur kan? Oh, kadang-kadang kepikiran itu ya? Ya, Itu dia Kak, kita rasain dari yang nggak tidur itu karena kepikiran apa sih yang terjadi dari itu nggak tidur? saya di akhir-akhir ini sering lemes sih gara-gara kurang tidur. Ya teman-teman ada berikan atau saran gitu? Kalau misalkan kakak lagi kepikiran sama dia, mungkin apa yang kakak lakuin selain tugas itu, kakak udah nggak coba lagi atau Enggak. Jadi sih Kak, kayaknya tuh Kak Adita ini deh perlu seseorang yang bisa membalik kita gitu loh, selain sebagai teman maupun lebih gitu kan. Soalnya kan tadi saya kasih saran kayak dia kesibukan, tapi Kak Aditanya udah sibuk, tapi kadang juga masih ingat gitu kan guys. Nah, biar Kak Adita ini nggak terlalu teringat, mungkin Kak Adita bisa mencari teman yang sekiranya itu bisa enak diajak ngobrol, buat curhat gitu loh. Jadi tuh Kak Adita nggak merasa kesepian gitu. Soalnya tuh kadang kalau kita merasa kesepian kan malah teringat masa lalu gitu ya. Gitu sih Kak. Coba jadi kita tuh menganggap ke hal yang positif Kak. Jadi Kak agar gak kepikiran terus ke masa lalu. Gimana perasaan Kak kita? Salah. Ya. Tadi dia sih karena bisa ngalahin anak-anak ini, soalnya udah dari lama udah ditahan, nggak bisa cerita ke siapa-siapa kan. Jadi datang ke pasien kali ini harus. Sebelum itu apakah Kak Dita ada hal yang ingin diceritakan lagi mau dibahas di sifat dulu? Ya, udah itu. Itu aja ya. Terus tadi pas Kak Dita tuh kayak tegang gitu ya Kak, karena divalidasi oleh teman-teman gitu ya Kak. Nah, oke. Mungkin teman-teman ada saran lain nih. Udah sih Kak. Cukup ya. Nah, oke.